warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Dharma Wanita Cantik SMA Negeri 1 Kemusu. Yeay, tepuk tangan dulu. Hari ini kita kedatangan tamu dan juga narasumber, yaitu Ibu Woro Tri Wahyu Megawati SPD, ya Bu ya? Betul ya? Betul, Mbak. Beliau ini selain ibu rumah tangga juga wanita karir loh, Besti. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang peran ibu dalam mendidik karakter anak. Kalau membicarakan tentang peran ibu dalam mendidik karakter anak, ini sebenarnya mendasar sekali ya, Besti ya. Dari kecil, dari dini kita sudah mendidik anak untuk menjadi anak yang lebih berkarakter. Langsung saja saya ingin menanyakan kepada Bu Woro. Sebentar, sebelum kita menanyakan tentang tema hari ini, saya akan menanyakan dulu bagaimana kabar Bu Woro hari ini. Alhamdulillah baik, Mbak Nanda. Gimana kabarnya Mbak Nanda hari ini? Alhamdulillah baik juga. Selalu bahagia ya Pak ya, selalu sehat selalu. Bu Woro hari ini Besti terlihat sangat cantik dengan pakaian yang tidak biasa. Pakaian apa ini Bu? Pakaian ini adalah pakaian kebanggaan kami, Mbak, sebagai ibu dari istri pegawai negeri sipil. Karena ini tidak setiap hari kita pakai, tapi dalam momen-momen tertentu kita memakai seragam ini karena ini adalah ciri dari yang namanya Dharma Wanita. Itu Mbak Nanda. Bu Woro ini selain ibu rumah tangga juga wanita karir. Nah, bagaimana cara Bu Woro mengatur supaya kegiatan di rumah juga terlaksana dengan baik, mendidik anak juga bisa, terus mengajar sebagai guru BK juga bisa, itu seperti apa Bu? Oke. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sudah menjalani rumah tangga mulai dari tahun 2007. 2007 saya menikah, mendapatkan karunia seorang anak di tahun 2008. Kami dalam mendidik, membentuk karakter anak itu tidak kita sudah sekolah atau bagaimana, tidak Mbak, tapi tetap dari mulai anak itu lahir kita sudah membiasakan membentukkan karakter. Nah, kita melatih bagaimana anak itu bisa nantinya menjadi manusia yang memiliki karakter yang mandiri, karakter yang sesuai dengan norma agama, sesuai dengan norma masyarakat. Nah, bagaimana saya membagi waktu saya di mana saya memiliki kewajiban sebagai ibu dari anak-anak saya, baik itu tugas di rumah maupun di sekolah, itu hampir sama karena kita memiliki anak yang tidak berbeda, yang harus kita pikirkan untuk nanti masa depan mereka. Nah, saya selaku ibu rumah tangga, bagaimana saya membaginya? Saya di sisi satu saya sebagai istri yang harus memberikan dukungan, dorongan kepada suami, di mana suami ini nanti juga bisa bekerja dengan baik, memberikan tanggung jawabnya mutlak kepada pengabdi negara maupun masyarakat. Betul sekali. Ya, betul. Terus untuk anak, nanti saya membaginya ketika saya ini di rumah, karena jam kami bekerja Mbak, jam saya bekerja itu kan sudah sesuai, sudah terjadwal. Saya dari rumah itu berangkat 6 pagi Mbak, dari rumah jam 6 pagi, saya nanti sampai di sekolah itu jam 6.20 menit. Nah, saya sebelum berangkat itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan saya di rumah, yang saya persiapkan untuk suami, yang saya persiapkan untuk
anak. Nah, ketika saya di sekolah, saya di sekolah sebagai ibu dan pengajar, itu saya sudah fokus ya, untuk anak-anak saya juga yang di sekolah. Ya, ini yang saya lakukan setiap hari seperti itu, Mbak Nanda. Nah, begitu jawabannya Lesti. Tapi menurut saya ini ada yang sedikit ganjal ya Bu ya. Seperti ini. Oke, Mbak Nanda. Bu Oro kan juga sebagai wanita karir nih, Oke, mengajar juga. ya. Lalu apakah ada kesulitan waktu membentuk karakter anak yang ada di sekolah? Karena apa? Kita kan di sekolah melihat anak-anak itu sudah dewasa, sudah memiliki pola pikir sendiri yang sudah tertanam dari keluarga mereka masing-masing. Nah, itu seperti apa tantangannya Bu Oro itu untuk menghadapi anak-anak yang banyak sekali? Oke, Mbak Nanda, saya jawab ya. Kita ya, semua apa yang kita lakukan, kalau kita ini bisa melakukannya dengan keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab, maka sebuah tantangan itu akan menjadi apa ya namanya, menjadi suatu tugas tersendiri bagi kita. Contoh misalkan ya, tadi yang ditanyakan Mbak Nanda, ada tantangan nggak Mbak Andu di sekolah dengan usia-usia yang sudah berbeda dengan anak yang di rumah? Jadi, kalau di sekolah itu kita harus bisa menempatkan diri. Ya kadang-kadang kita sebagai ibu, kadang-kadang kita sebagai teman, sahabat, ya, apalagi anak-anak remaja saat ini ya, itu sudah enggak zamannya lagi untuk diatur. Tapi bagaimana kita melihat dari mereka-mereka yang diinginkan? Nah, apa sih anak-anak kita ini yang diinginkan? Oh, misalkan ya, dia ingin belajar seperti ini. Oke, kita bimbing, kita arahkan, nanti akhirnya menjadi yang positif. Selagi mereka itu memiliki keinginan yang positif ya Bu ya. Iya, itu selalu akan kita dukung. Andai kata misalkan mereka belum mengerti, akan kita pahamkan. Ya, itu Mbak. Ya begitu. Ini juga merupakan pembelajaran untuk ibu-ibu yang ada di rumah semuanya ya. Kita bisa belajar dari guru BK bagaimana memberi karakter anak walaupun sudah dewasa. Bagaimana kita tidak perlu tidak perlu memaksa kehendak, tidak perlu menggunakan kata-kata yang membentak supaya apa? Supaya anak-anak ini mengerti dengan pelan-pelan. Jadi tidak tertekan seperti itu ya, Ibu ya. Iya. Bisa jadi mungkin Bu Oro juga bisa memberi solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang mohon maaf agak sedikit bandel lah kasarannya seperti itu. Mungkin susah untuk diberi bimbingan, susah untuk diberi masukan. Itu seperti apa Bu? Oke Mbak. Kalau dari saya Mbak, ya, anak-anak itu sebenarnya tidak ada yang namanya kata-kata anak-anak bandel, ya, konotasinya ya. Tapi mereka itu memiliki ciri khas yang tersendiri, keunikan yang tersendiri, karena memang manusia memiliki ciri tersendiri. Manusia itu unik ya, juga berbeda-beda dan beda-beda. Maka ini tadi kita selami dari anak yang kemauannya kemungkinan dia kok belum sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Kita ikuti aja sehingga nanti ketika dia itu tidak bisa menyesuaikan, kita bimbing, kita arahkan. Kita nggak harus membentak-bentak, tidak. Zaman saat sekarang ini sudah nggak ada ya Mbak Anda ya, untuk membentak-bentak, terus untuk sedikit mengatur atau diktator itu udah nggak zaman lagi gitu. Tapi bagaimana kita harus merangkulnya, merangkul dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan bentuk perhatian, sehingga nanti dari anak ini akan tumbuh kembang kasih sayang juga ya. Dan akan menimbulkan perhatian juga pada diri kita, akan respect juga. Tetapi kalau kita sudah melakukan kediktatoran, mengatur, maka yang terjadi mereka akan membangkang ya. Membangkang dalam kategori dia nggak mau mengikuti
apa yang kita perintahkan, karena dia sudah punya keinginan tersendiri gitu. Nah, kita harus paham betul bahwa remaja saat ini itu memang benar-benar hebat ya, dan memang sudah diimbangi dengan fasilitas-fasilitas perkembangan yang sudah maju seperti ini gitu. Nah begitu Besti, dari Bu Woro kita bisa belajar bagaimana caranya kita mendidik anak-anak supaya tidak membangkang, supaya mereka menurut seperti itu. Ini kan tadi membahas tentang pendidikan karakter yang ada di sekolah ya Bunda ya. Iya. Sekarang saya mau tanya lagi nih, pendidikan karakter untuk anak-anak yang ada di rumah, biar ibu-ibu yang ada di rumah semuanya pada tahu. Tadi Bu Woro bilang kita bisa mengajarkan kedisiplinan pada anak, kedisiplinan yang seperti apa, kemudian yang menuruti norma-norma. Nah itu yang seperti apa? Tolong dijelaskan ya Bu, biar benar-benar di rumah semuanya tahu dan bisa belajar bersama hari ini. Oke, Mbak Nanda. Ya. Terima kasih banyak. Saya sebagai ibu rumah tangga saat ini saya memiliki 2 anak. Anak yang nomor 1 itu sudah kelas 1 SMA, anak yang nomor 2 itu sudah kelas 6 SD. Namun dalam pembentukan karakter itu sudah saya tanamkan sejak dia lahir. Lahir itu bagaimana dia nanti berkembangnya dengan baik, seperti saya memberikan asumsi makanan ya untuk anak-anak asupan ya, asupan gizinya yang seimbang agar nanti perkembangannya juga baik ya. Ini kan sudah ada aturannya, kita mengikuti aturan. Oh anaknya seperti ini kita kasih MAPSI dan sebagainya, itu sudah sesuai dengan urutan yang kita ketahui. Tetap harus masjid, walaupun itu sholat 5 waktu itu sebisa mungkin harus di masjid. Ini kebiasaan yang saya tanamkan setiap hari dengan anak-anak saya di rumah. Terima kasih jawabannya Bu. Oke, tapi ada pertanyaan lagi nih Bu Woro. Saya sendiri kan memiliki anak laki-laki yang masih umur 5 tahun ya Bu ya. Ini untuk mengajarkan dia tentang karakter ini yang agama dulu ya Bu ya. Ini menurut saya agak susah gitu ya Bu, karena apa? Dia itu udah sering main sama temennya, jadi waktunya pulang dia kadang-kadang susah untuk pulang, waktunya makan dia kadang-kadang susah seperti itu. Caranya gimana ya Bu ya supaya mengatur dia itu tepat waktu gitu? Apakah harus dia dibentak dulu kan? Ya nggak mungkin. Nah itu seperti apa? Saya itu harus banyak sekali pembelajaran ini Bu dari panjenengan. Bagaimana? Oke Mbak Nanda, memang mendidik anak itu ada seninya, ya harus ada seninya. Nah, karena apalagi untuk anak-anak sekarang, ya kita juga harus mengikuti perkembangan dari zamannya sekarang, bukan zaman kita. Kalau mungkin dari zaman kita masih ini ya, apa yang diberitakan orang tua, kita langsung gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak lah, sudah berbeda, yang diikuti dengan perkembangan yang ada. Caranya bagaimana? Caranya dengan pendekatan dengan anak. Ya kita sering berkomunikasi, kita sering ngobrol bareng. Sebenarnya apa tuh? Kita aja kadang-kadang kita pancing arahannya. Sebenarnya kemauannya apa? Oh nanti kita jelaskan. Oh itu seperti ini, oh seperti ini. Mungkin bisa sambil bermain gitu ya Bu. Oh iya, itu harus Mbak. Karena anak-anak itu belum mengerti betul, tetapi ya kita harus kenal apa yang harus kita mau. Iya, gitu. Nah, nanti insya Allah akan membentuk karakter tersendiri. Kalau kita memang benar-benar dengan hati, dengan kasih sayang, cinta, ya akan kita dapatkan apa yang kita mau. Iya, terima kasih Bu. Ini Bu Woro ada lagi pertanyaan dari saya. Oke, Mbak Nanda. Dalam membentuk karakter anak, ada berapa macam sih Bu? Tipe karakter
tipe-tipe karakternya ya. Dalam membentuk karakter anak itu ada berapa tipe-tipe karakternya. Jadi kita semua biar tahu Bu, ini semua itu perlu karena apa? Semua orang itu pasti mendidik anak-anaknya. Jadi perlu banget untuk mengerti ini Bu. Iya. Tolong dijawab Bu ya. Sebenarnya tipe karakter itu ada 4 Mbak menurut psikologi. Ya. Yang pertama itu adalah tipe sanguinis. Apa tuh itu tipe sanguinis? Ya. Tipe sanguinis ini adalah orang dengan kepribadian sanguinis sering dikaitkan dengan sikap mereka yang suka bersosialisasi. Nah, bersosialisasi yang seperti apa? Gitu. Contohnya berpetualang, gitu. Terus mencari kesenangan, juga tantangan. Ini adalah tipe sanguinis. Tipe sanguinis. Iya, ini tantangan ya. Iya, berarti adrenalin ya, adrenalin gitu. Gitu. Ya. Biasanya ciri-ciri dari tipe ini orangnya semudah bergaul. Mungkin aktif juga. Iya, aktif. Ini kalau anaknya Mbak Nanda ini aktif berarti tipe sanguinis ini. Ya, aktif, optimis gitu ya. Terus pokoknya yang punya tantangan. Terus yang kedua, menurut psikologi itu adalah tipe melankolis. Oh, ini pernah dengar ya? Kalau melankolis, mungkin seperti saya yang baperan dulu. Oh iya, yang suka baperan, aduh dikit-dikit sedih, dikit-dikit itu mungkin ya. Gitu gitu. Iya. Nah, tipe melankolis ini sering kita jumpai pada orang yang privat. Apa Mbak? Privat ya, analis dan faktual dalam berkomunikasi. Seperti apa toh tipe seperti ini? Tipe seperti ini membutuhkan informasi, waktu untuk berpikir dan rencana yang detail agar bisa berfungsi secara efektif. Nah, ini adalah tipe melankolis. Nah, orangnya sangat detail, ya, jeli, menggunakan pikiran dulu, resapi dulu, mungkin namun sensitif. Tapi sensitif. Ya, itu. Ya, ini biasanya pada ibu-ibu jadi cemas, ya, sering mencemaskan. Anak nanti saya seperti apa ya? Anak ini seperti apa saya ya? Ini adalah tipe melankolis. Ini mudah curiga. Gitu. Kita sekarang nggak boleh loh Mbak, ya. Kita harus berikan suatu kepercayaan pada anak, ya, biar anak itu memiliki tanggung jawab yang benar-benar dari dirinya sendiri, ya. Terus yang ketiga itu adalah tipe pragmatis. Apa tuh itu tipe pragmatis? Mungkin pernah dengar Mbak Nanda? Belum. Oh, iya, oke. Ya, saya gini, orang dengan tipe ini cenderung lebih rileks, santai, tenang, dan dibilang easy going. Nah, nikmati, enjoy aja. Hidup ini pokoknya enjoy, nikmat gitu, bahagia selalu. Gitu. Ini menurut tipe pragmatis. Ya, ini orangnya tenang, kalem, ya ini setia. Ya, ini tipe-tipe kita ya, setia. Cenderung menghindari konflik, malas dia kalau ribet terus nanti muncul misalkan ada masalah gitu, itu dia nggak mau gitu. Karena dia sukanya easy going, ya ini relax, santai. Terus sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, ya karena dia sudah nyaman dengan apa yang ada di lingkungannya, dengan dirinya. Ya, ini kita harus mengetahui tipe-tipe seperti itu dulu kalau ingin pembentukan karakter di anak kandung maupun anak didik kita. Nih. Terus yang keempat apa? Tipe koleris. Pernah dengar juga atau belum? Belum. Yang di rumah sudah dengar? Okay. Apa baru kali ini? Ini tipe koleris. Nih, tipe yang terakhir ini mudah dilihat pada seseorang yang ambisius. Oh, ini ya ambisius, gitu ya, kompetitif,
fokus dengan tujuannya. Ya. Kalau saya sudah punya keinginan ini harus. Nah, ini orang yang tipe koleris. Nah, ini orang dengan kepribadian ini juga dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Orang yang tegas itu biasanya kan identik dengan cerdas gitu ya, cerdas, terus apa mbak, analisis, logis ya. Kalau sesuatu dibikin tidak sesuai dengan langsungnya, langsung ya enggak gitu. Ini adalah tipe koleris ya. Tidak berlalu, tidak suka dengan suatu basa-basi, itu adalah tipe koleris. Konsisten, orang yang percaya diri, mandiri, kreatif, tipe koleris. Nah, kita harus mengetahui tipe-tipe apa yang ada di dalam diri anak-anak kita. Ya, ini. Kalau kita sudah mengerti, maka kita akan bisa menyelami, mbak. Gitu. Tidak harus bingung. Ini anakku kok nggak bisa seperti ini, anak itu kok bisa seperti ini. Karena kita aja nggak mengenal anak kita. Bagaimana kita mau mendidik karakternya? Nah ini loh, kadang-kadang yang mengerti dari ibu-ibu semuanya itu kan selalu menuntut dan menuntut ya, tetapi mereka tidak menyadari tipe anak saya itu tipe yang seperti apa. Terus nanti saya harus memberikan solusi yang bagaimana. Nah ini yang harus perlu kita ketahui bersama. Oke, itulah 4 tipe manusia menurut teori psikologi. Itu Mbak Danda. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya. Tapi ada satu lagi Bu pertanyaan. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya ibu-ibu di rumah. Ini tentang ada pepatah yang mengatakan kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti ini Bu, berarti apakah anak-anak itu karakternya menurun dari orang tuanya atau bisa dibimbing dengan karakter yang maksudnya tidak sesuai dengan keluarganya, seperti itu Bu? Oke, terima kasih. Karena pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Memang banyak orang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Tapi kita tahu juga bahwa pembentukan karakter itu juga tidak dari orang tua saja. Ya. Tapi dari mana? Dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kita akan membentuk karakter anak kalau kita juga tidak mengenal lingkungan sekitar kita? Sejauh anakku nanti di lingkungannya bagaimana yang bisa berkembang dengan baik. Dan ini kalau mengenai pepatah itu rasanya kok ya kita nggak banget ya, nggak harus yakin ya, karena nanti berjalannya waktu itu sudah bermacam-macam pembentukan. Jadi banyak pembelajaran dari tempat-tempat lain gitu ya. Oh iya, terutama adalah lingkungan, Pak. Ya, lingkungan sekolah, ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Kita nanti keluarga yang bagaimana, terus sekolah yang bagaimana, masyarakat yang bagaimana. Ini adalah perpaduan pembentukan karakter anak. Ini kita tidak boleh kepada anak itu selalu menuntut ini, menuntut itu, tapi kita juga tidak mau menyadari caranya untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Nah, kalau dengan pertanyaan bahwa buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, ya kayaknya tidak, gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Kalau itu ya. Bisa jadi buahnya jatuh, pas di bawahnya ada air mengalir, terus dibawa ke bawah. Iya Pak, Danda, seperti itu. Nyatanya kalau kita survei di masyarakat luas, tidak semua anak nonsewu dalam mungkin ya broken home, orang tuanya yang bisa, atau mungkin yang nonsewu bapaknya mungkin yang di jalanan jadi preman, ternyata anaknya malah jadi kiai. Ya, itu ada yang tahu. Nah itu kan berarti
yang tadi pepatah tadi Ya. buah itu ya tidak selamanya sama dengan yang di dekat pohonnya gitu. Cuma mungkin tidak bisa terpisahkan. Misalkan kita ibaratnya ya Mbak, pohon jambu ya, tetap jatuhnya kan tetap buah jambu ya, ini Rasa kasih sayangnya itu tetap ada. iya itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah mewakili para ibu-ibu yang ada di rumah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah datang di podcast Ibu-Ibu Cantik SMA Negeri 1 Kemusu. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita terapkan bersama-sama di rumah ya ibu-ibu ya. Sedikit Mbak Nanda ya, sedikit saya tambahkan untuk ibu-ibu di rumah nih. Mari kita selalu menyayangi anak-anak kita, baik yang di rumah maupun yang mungkin sama seperti saya, ibu-ibu yang memiliki karir mengajar di sekolah, yang kita anggap semuanya itu adalah anak-anak kita. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab bagaimana menghantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memiliki karakter mandiri, ya, nanti sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Mari kita amini bersama-sama ibu-ibu. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sukses dunia dan juga akhirat ya. Oke, Mbak Nanda, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu. Oke, podcast kali ini kita tutup. Semoga kita bisa bertemu dalam podcast-podcast selanjutnya dan juga semua pembelajaran hari ini bisa kita terapkan bersama-sama di rumah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.